Allah Subhanahu wa taala telah mengatur betul tentang hal ini. Bagaimana seharusnya seseorang membelanjakan hartanya dalam kehidupan ini. Bahkan cara membelanjakan harta itu Allah sebutkan salah satu dari sekian banyak ciri dari ibadur rahman dalam surat Al-Furqan itu. Ibadur rahman itu adalah ciri hamba Allah yang tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cirinya itu adalah dalam hal membelanjakan harta itu. Dalam surah Al-Furqan yang dibacakan tadi ayat ke-67 Allah berfirman, "Wallazina iza anfaqu lam yusrifu." Yaitu orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan, lam yusrifu. Kemudian walam yakturu, tidak juga pelit, tidak pula kikir. Lalu bagaimana? Wa kana baina zalika qawamah. Dan apabila pembelanjaan itu adalah di tengah-tengah antara keduanya. Tidak berlebihan dan tidak kikir, tapi di antaranya. Artinya bahwa perlu kesederhanaan di dalam membelanjakan harta itu. Begitu. Yang pertama adalah lam yusrifu. Tidak kikir, tidak berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan ini akan membawa keburukan dalam kehidupan seseorang. Karena kehidupan kita tidak hanya ada pada hari ini, tetapi ada hari setelah hari ini, besok, lusa dan segala macamnya itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hasyr itu mengatakan, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Setiap kita Allah hendaklah kita memperhatikan apa yang telah kita perbuat untuk hari esok kita. Karena tidak ada yang tahu bagaimana dan apa yang akan kita hadapi dan kita dapati pada hari esok itu. Jadi begitu. Jangan sampai pendapatan hari ini habis hari ini. Perlu ada savingnya. Kalau dalam masa ekonomi perlu ada saving. Kenapa saving inilah, tabungan inilah yang kita sisihkan ini untuk cadangan akan apa yang akan terjadi pada esok harinya. Begitu. Kalau habis hari ini, pas besok dak kate, nah diharapkan dapat besok, tidak dapat pula. Lalu siapa mana yang terjadi? Lam yusrifu. Tidak berlebih-lebihan. Dalam apa saja. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Kulu wasrabu wala yusrifu." Makan dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Jadi israf itu adalah sesuatu yang berlebihan dalam hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlebih-lebihan dalam hal yang dibolehkan oleh Allah. Makan, minum itu boleh. Tapi tidak boleh berlebihan. Artinya sederhana secukupnya dalam makan dan minum itu. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebihan itu, kata Allah. Allah tidak suka dengan orang yang berlebihan itu. Lalu yang kedua adalah lam yakturu. Tidak pula kikir.
tidak kikir, tidak bakhil dalam membelanjakan harta kita. Dalam ayat yang Allah mengatakan bahwa janganlah kalian mengepitkan tanganmu di lehermu, Rasulullah, kata Allah. Artinya yang akan membuat kita susah dewe, mencekik diri kita sendiri. Jadi tidak juga kikir. Kikir untuk dewek, kikir pula untuk keluarga. Ya. Insyaallah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan betul tentang bagaimana kita membelanjakan harta kita. Ketika ada, cara ada gitu kan. Janganlah ada kadangan masih juga beretongan mengeluarkan untuk kebutuhan diri dewek. Dalam satu ceramah Buya Hamka itu ada Buya Hamka menyatakan bahwa di Medan ketika itu ada orang yang kaya. Ada orang yang kaya. Yang semedan itu dia termasuk yang kaya nomor berapa itu N-nya. Lalu kemudian ketika waktu itu sudah banyak kendaraan. Banyak kendaraan yang sudah keluar. Dia punya kendaraan itu. Tetapi dia jalan kaki. Dia jalan kaki. Lalu tanya orang, Tuhan, kenapa Tuhan jalan kaki? Anak Tuhan naik mobil. Apa katanya? Anak saya anak orang kaya. Saya anak orang miskin. Nah itu. Masya Allah. Ya. Artinya dia tidak bisa memanfaatkan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Sementara Allah memerintahkan kita jangan menyembunyikan nikmat Allah. Ya kan? Jangan menyembunyikan nikmat Allah itu. Tampakkan. Tampakkan. Tidak juga kikir. Sampai nak makan, untuk makan masih dihitung juga kadangan. Padahal kita ada. Kita ada. Tetapi yang dikehendaki adalah di antara keduanya. Tidak berlebihan dan tidak juga kikir. Ini yang Allah kehendaki. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terhadap kikir ini Rasul mengingatkan dalam hadisnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa iyyakum wassuha, kata Rasulullah. Jauhilah oleh kalian sifat kikir, sifat pelit. Kata Rasulullah. Kenapa? Karena kikir itu telah memusnahkan, menghancurkan orang-orang sebelum kalian, kata Rasulullah. As-suha itu telah menghancurkan, memusnahkan orang-orang sebelum kalian. Lalu kemudian kikir itu ketika dia menyuruhkan kalian untuk memutuskan hubungan, maka kalian akan memutuskan hubungan. Jadi kalau sudah kikir itu ada pada seseorang, lalu dibayang-bayangi oleh, kalau tidak kikir, kalau dengan keluarga ini nian terbuka nian, maka udah baca. Kalau si ini terlalu nian, sudah putus bela hubungan silaturahim. Maka akan diikuti oleh seseorang itu. Sebegitu pengaruhnya kikir itu. Ya. Sebegitu pengaruhnya kikir itu. Ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang, dan termasuk dosa besar kata Rasulullah adalah memutusi hubungan kekerabatan. Masya Allah. Kalau kikir itu tidak baca lagi. Abi beko tande beko punanadoga. Ada acak menurut ini, biarlah menjauh kita. Nah, itu kadang ada ngomong, manual berduit, dah payah nak datang lagi.
warga dekat tidak diakui ya. Itu ini. Lalu kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia menyuruh kalian untuk berbuat fujur, berbuat buruk, maka kalian akan mengikuti keburukan itu. Sebegitu pengaruhnya sifat kikir itu. Ya. Kikir dalam melanjutkan ini, tetapi kemudian pada sisi waktu yang lainnya, maka akan melakukan sesuatu keburukan, diperintahkan dia akan lakukan itu. Daripada melanjutkan untuk bantu keluarga, untuk belanjakan ini, untuk infak segala macam, maka itulah untuk menyenangkan diri sendiri, lalu berlakulah israf dan mubazir itu untuk diri dewek. Tetapi untuk keluarga, untuk kerabat segala macam ini jauh. Masya Allah. Buruk betul akibat kikir itu. Buruk betul. Oleh karenanya tadi, membelanjakan harta kita di antara dua hal itu. Antara tidak kikir dan tidak juga boros. Ya, tidak kikir dan tidak juga boros. Di tengah-tengah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dalam satu hadisnya tentang keutamaan dalam sederhana itu. Ya. Orang yang sederhana itu tidak akan miskin, kata Rasulullah. Ya, tidak akan miskin dia. Bahkan betapa pentingnya, Rasul mengatakan betapa pentingnya sederhana di dalam membelanjakan harta. Sederhanalah dalam membelanjakan harta ketika engkau kaya, kata Rasulullah. Lalu kemudian sederhanalah engkau ketika engkau fakir, ketika kekurangan. Termasuk sederhanalah kalian dalam beribadah. Jadi beribadah pun diatur oleh Rasulullah. Diingatkan oleh Rasulullah. Beribadah itu jangan juga membuat diri kita menjadi susah gitu. Ibadah itu tidak menyusahkan kita, tapi terkadang ada orang-orang yang menyusahkan dirinya sendiri. Ya. Termasuk juga ketika seorang menjadi imam yang sederhana dalam bacaan gitu. Sederhana bacaan. Kenapa? Karena di belakang kita orangnya tidak sama dengan kita. Sampai ada seorang sahabat menyampaikan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ketika sahabatmu itu menjadi imam, dia membuat kami tidak sanggup untuk bersama dia. Mereka tinggalkan berjamaah dengan sahabat itu." Lalu Rasul memanggil sahabat itu, "Kenapa kau lakukan?" "Ya Rasulullah, aku memimpin sholat sebagaimana engkau memimpin sholat di sini." Kata Rasulullah, "Yang aku pimpin sholatnya wong-wong seperti kalian, tapi di kampungmu, di tempatmu orang tidak sama denganku." Melihat kondisi juga gitu kan. Perlu melihat kondisinya. Jadi sederhana di dalam membelanjakan harta kita itu. Ya. Sederhana ketika masa kita punya, sederhana ketika kita fakir, dan sederhana dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kesederhana itu tidaklah membuat seseorang itu miskin. Maka Islam melarang kita untuk bermewah-mewahan itu. Ya. Karena itu sikap tercela. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, bermewah-mewahan, berlebih-lebihan membuat kalian lupa akan kematian, akan kubur yang tengah menanti. Masya Allah. Nah, tapi sekarang ini kadang-kadang kalau kita ngikuti tontonan, ngikuti beberapa kegiatan di YouTube segala macam, kemewahan itu ditampilkan. Jadi sekarang tuh ada istilahnya crazy rich, ya. Ya, sultan istilahnya, Masya Allah. Memaksakan menampilkan sesuatu yang seakan-akan beginilah kehidupan itu. Tapi pada dasarnya dia menipu.
Maka Islam pada satu titik Islam bahkan perlu menindak orang-orang yang seperti ini. Ya. Ya, kalau ketangkap kemarin siapa itu yang binomo segala macam itu semua terlambat. Ya. Terlambatnya. Karena apa yang ditampilkan itu mempengaruhi alam bawah sadar seseorang dan bahkan tidak banyak orang khalayak ini, dan itu merusak kehidupan bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat. Yang tampilnya kan ada kebohongan. Yang tampilnya ada penipuan setelah itu. Tampilkan beginilah hasil kami itu. Beginilah ininya, mudah dapat duit segala macam, dan dia tanya banyak sekali yang tertipu. Sekali tertipu. Maka kehidupan yang instan ini buruk ya. Pengen cepat ado ya, tanpa memahami realitas kehidupan yang ada. Maka dalam Islam itu ada yang namanya fikih waqiah, hukum tentang situasi dan kondisi. Dalam kondisi sekarang ada yang menggambarkan bahwa cari duit itu mudah. Dalam kondisi sulit, lalu ada orang menampilkan bahwa cari duit itu mudah, dan inilah penampilan saya, dan inilah hasil saya gitu. Ternyata hasilnya adalah hasil nipu wong kalau-kalau. Agak terlambat juga itu. Terlambat. Nah, Pak Ibu yang melakukan masalah dalam membelanjakan harta itu adalah tidaklah boros dan tidak juga kikir, ya. Tetapi sederhana di antara kedua hal itu. Ya, sederhana sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam yang dalam mensikapi kondisi. Ya, ketika ada mimpi, lalu mimpi ditakwilkan tentang adanya 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk. Takwilnya apa? Akan ada 7 masa. Yang masa itu masa subur, tetapi adakan 7 tahun setelah akan paceklik. Ini tidak tanggung-tanggung 7 tahun paceklik itu. Kalau kita mungkin setengah tahun beda hujan, lama ke kalau wong kekeringan mana-mana. Jangankan 7 tahun, kemarin setengah bulan be, wailah panas nian. Ada pacek aneh. Ini paceklik itu panas sampai 7 tahun. Maka apa sikapnya? Yang pertama adalah bijaksana di dalam membelanjakan apa yang ada ketika masa subur itu. Ya. Allah gambarkan itu. Sampai kata Allah untuk menahan bulir-bulir padi yang ada di tangkainya itu. Jangan ini. Jangan ketika ini. Kalau kita di kampung-kampung itu kan ada lumbung padi. Kalau di kampung di Magadang itu ada sebuah bangunan yang itu tempat untuk meletakkan padi. Nah, rangkiang ya. Nah, itu. Nan gaya-gaya tahu nan kami dah tidak jadi gadang di rantau ya. Begitu. Tempat itu ketika hasil panen disimpan di situ. Dan padi itu tidak dilepaskan di tangkai-tangkainya. Kapan diambil? Ketika butuh saja. Ya. Dan Nabi Yusuf itu telah sekian ribu tahun yang lalu telah melakukan itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atas begitu. Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Mengurangi menyederhanakan belanja, menggunakan apa yang ada ketika itu untuk disisihkan untuk 7 tahun setelahnya. Dan ketika 7 tahun masa fase ini tiba, maka membelanjakannya, menggunakannya sedikit di bawah yang telah dilakukan sebelumnya, mengurangi. Ya. Kalau ketika masa subur itu mungkin yang dibelanjakan adalah 100, lalu ketika pacak jadi 50. Maka terjaga sampai 7 tahun masa paceklik itu. Masya Allah. Sedemikian Allah menggambarkan tentang kondisi yang dihadapi dan mengatasi keadaan. Dan begitu juga bagaimana kita harus memanfaatkan dan menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita saat sekarang ini. Dan harus bisa menjaga untuk kedepannya. Untuk kedepannya itu. Untuk pribadi dan juga untuk masyarakat kita. Untuk kebaikan masyarakat kita sendiri. Sehingga
kita akan bisa lebih terjaga. Ya. Kita lebih punya izzah. Ya. Jangan sampai pas dak kati laju yang kemarin itu minta-minta. Ya. Menahan diri kita dari hal yang meminta-minta akan merusak diri kita itu. Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita. Mohon maaf atas segala kekurangan, Allah mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.